Shalom, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam suara pastoral pada hari ini. Saudaraku, saya teringat pada suatu istilah bahwa manusia itu harus selesai dengan dirinya sendiri sehingga dia bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi baik, kemudian menjadi teladan, menjadi contoh kepada orang-orang yang lain dalam kesahajaan, dalam budi pekerti, dan juga di dalam berbagai hal. Namun saya diingatkan Tuhan bahwa manusia tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Manusia tidak sanggup untuk menyelesaikan segala perkara, problematika, persoalan maupun karakter pada dirinya sendiri, sebab kita tahu bahwa kita lahir dengan dosa, turunan yang diturunkan oleh nenek moyang kita sejak Adam dan Hawa, saudaraku. Penyelesaian segala perkara, sifat, sikap hidup itu hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Sebab Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal 4 ayat ke-8 berkata bahwa sesungguhnya berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan manusia, sehingga seorang manusia bisa memenuhi apa yang Tuhan Yesus khotbahkan di khotbah di bukit. Berbahagialah, dalam kitab Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi, ia akan memiliki bumi ini. Artinya saudaraku, surga di bumi ini hanya akan bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hati yang lemah lembut karena dijamah Tuhan, karena mengalami pengampunan Tuhan, kesalahan-kesalahan yang tidak pernah diperhitungkan Tuhan kembali. Inilah yang namanya Tuhan menyelesaikan kehidupan seseorang dari semua perkara yang mengikat hidupnya. Dan di pasal yang sama di ayat yang 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka lah yang akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, artinya kalau saudaraku memberikan kedamaian bagi orang, membagikan kedamaian, memberkati orang dengan kedamaian saudara, bahwa engkau akan disebut sebagai anak-anak Allah. Hanya inilah yang bisa membuat saudara dan saya selesai dengan semua karakter, kriteria kehidupan manusia yang sebetulnya tidak bisa disebut orang pembawa damai. Saudara dan saya akan disebut sebagai anak-anak Allah kalau saudaraku membawa kedamaian, kalau saudaraku tidak lagi merasa, tidak lagi memiliki beban kehidupan yang dibebani oleh dosa, karena Tuhan tidak memperhitungkannya. Saudaraku tidak pernah bisa lepas dari dosa itu. Saudaraku tidak akan bisa melepaskan diri dari dosa-dosa itu. Hanya Tuhan yang mampu tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa saudara. Sehingga dalam Mazmur 119 ayat 2 berkata, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari dia dengan segenap hati. Itulah caranya saudaraku. Hanya itulah caranya. Saudaraku berpegang kepada seluruh peringatan-peringatannya. Sekali lagi Allah tidak pernah menghukum. Allah hanya memberikan undang-undangnya, peringatan-peringatannya, supaya saudara dan saya tidak pernah jatuh dalam dosa kembali. Pegang teguh itu dan mencari dia dengan segenap hati. Sekali lagi dengan segenap hati, maka Tuhan akan menyelesaikan semua hal yang menghambat saudaraku, yang membuat status saudaraku sebagai orang-orang berdosa. Tuhan yang luar biasa, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan semua kehidupan-kehidupan yang tidak layak, membersihkan kehidupan-kehidupan yang tidak layak dari hidup saudara dan saya. Sebab saudara dan saya tidak akan pernah mampu menyelesaikan problematika dosa di dalam diri saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati dengan firman yang sangat sederhana ini. Sekali lagi pegang teguh peringatan-peringatannya dan mencari dia dengan segenap hati, supaya saudara dan saya bisa menjadi berkat dan memberkati dunia ini dan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.